Yeah, came in 17. Damn. Give me my money. Give me my money. Bapak Aibtu Dahru, gimana kabar? Alhamdulillah, kabar baik Om Jack. Ya. Ini energinya memang energi orang-orang kreatif kayaknya, Pak. Ya, alhamdulillah Om Jack, mudah-mudahan Allah selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Mungkin sedikit biar warga Kampung Anggrek ini lebih mengenal sosok Aibtu Dahru ini seperti apa, sekarang bertugas di mana dan sebagai apa, boleh sedikit dikenalkan dirinya. Baik, terima kasih banyak Om Jack. Saya perkenalkan diri, nama saya Dahru, pangkat saya Aibtu. Kemudian saya bertugas sebagai PS Kanit Pinkamsa Satbinmas Polres Kolaka, Polda Sulawesi Tenggara. Terobosan kreatif, Bapak melakukan kegiatan setiap harinya, kan kita tahu bahwa anggota kepolisian Republik Indonesia itu kegiatannya seperti apa, semua orang mungkin sudah tahu. Tapi yang unik di Bapak adalah Bapak memiliki terobosan yang saya rasa terobosan kreatif ini saya pribadi saja wow gitu Pak, karena tidak semua orang bisa memikirkan hal yang seperti ini. Ya, tidak semua orang mau memikirkan bagaimana orang bisa berpendidikan, mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, Bapak memikirkan itu. Nah, dasar pemikiran, kemudian apa yang membuat Bapak membuat terobosan ini? Baik Om Jack, sedikit saya akan jawab apa yang disampaikan oleh Om Jack tadi, bahwa mungkin latar belakang sehingga saya mau mendirikan suatu sekolah yang saya sekarang ini disebut sebagai Yayasan Fadilatul Asadiyah di lingkungan 3 Teluno. Bahwa kita ketahui bersama di Kelurahan Mangolo itu ada 5 kelurahan. Ada 5 kelurahan. Kemudian dari 5 kelurahan itu ada 1 kelurahan yang memiliki suatu permasalahan yang kompleks. Kenapa saya katakan demikian? Karena di lingkungan 1, khususnya yang saya katakan tadi 1 kelurahan, lingkungan itu yang maksudnya 1 kelurahan 5 lingkungan. Iya, 5 lingkungan. Iya. Ada 1 lingkungan yang memiliki suatu permasalahan. Ya, permasalahan yang maksud saya di sini adalah lingkungan 3 kelurahan, Kelurahan Mangolo, lingkungan 3 Teluno. Ya, di mana kita ketahui bahwa masyarakatnya di sana sebagian itu mereka dari penghasilan sehari-harinya sebagai petani. Kemudian ada juga buruh, buruh. Dan bisa dikatakan masalah pendidikan sangatlah ketinggalan atau minim, karena mereka berada di kecamatan Lajatambaga ujung dan jangkauan untuk pendidikan sangat minim. Akhirnya pada saat itu saya melakukan DDS, door to door system. DDS. Iya, DDS. Ke beberapa masyarakat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita. Langkah yang saya ambil adalah silaturahmi. Ya, saya mengunjungi mereka, kemudian bagaimana saya berbincang-bincang dengan mereka, bagaimana situasinya di sini. Mereka menyampaikan kepada saya. Dan ada 1 tokoh masyarakat saya anggap juga sebagai saudara, yakni saudara Rustam. Iya.
yang saat sekarang ini menjadi ketua Yayasan Fadilatul Asyadiyah, Om Jack. Ya. Mereka sangat berharap kepada kami, ya, kepada saya untuk bisa ada sekolah di tempat itu. Ya, karena kenapa? Banyak anak-anak mereka yang tidak sekolah dikarenakan dikarenakan Om Jack, dari Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga ke lingkungan Toluno itu jauh jaraknya. Dan pendidikan di sekolah di sana khususnya baik itu tingkat SD ya ataupun umpamanya sekolah agama tidak ada sama sekali karena agak jauh. Kemudian tempat pemukiman masyarakat di sana tidak semuanya di dalam kota, kan tetapi ada juga yang ada di gunung-gunung. Jadi mereka anggap bahwa di samping mereka bekerja kebun juga sebagai tempat berdomisili mereka dengan anak mereka. Betul. Kemudian yang selanjutnya Om Jack, faktornya itu adalah faktor ekonomi. Ya, ya bisa dikatakan di sana banyak masyarakat yang kurang mampu. Sehingga terketuklah hati saya untuk mendirikan suatu sekolah di lingkungan 3 Soluno. Ya, sesuai dengan musyawarah dengan tokoh masyarakat, ya tokoh agama yang ada di sana. Maka saya mengambil suatu kesimpulan untuk mendirikan sekolah pada saat itu di sana. Mendirikan sekolah di sana. Iya. Madrasah Ibtidaiyah. Iya. Yayasan Fadilatul Asyadiyah namanya. Yayasan Fadilatul Asyadiyah. Iya. Luar biasa. Nah, yang namanya terobosan kreatif berarti kan kita melakukan terobosan berarti ada masalah di situ. Ya. Nah, apa yang Pak Aibtu Dahru lakukan ini kan merupakan solusi dari masalah yang tadi ditemukan. Ya, baik masalah kurangnya pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian solusinya adalah Pak Dahru mendirikan dibantu sama warga masyarakat di sana, mendirikan sebuah sekolah. Nah, yang kita penasaran nih, langkah-langkah yang Pak Aibtu Dahru lakukan dari mulai bermusyawarah dengan masyarakat di sana sampai diambil satu kesepakatan, temunya adalah kita membuat satu yayasan. Ya. Nah, membuat sebuah yayasan, sekolah, madrasah itu kan tidak segampang ini, Pak. Ya, jelas ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, langkah-langkah apa yang Pak Aibtu Dahru lakukan untuk bagaimana biaya pembangunan dan lain sebagainya, bagaimana cara dan solusi yang Pak Aibtu Dahru ini lakukan bersama dengan masyarakat dan kawan-kawan di sana? Alhamdulillah, Om Jack, bahwa pendirian sekolah itu diawali dengan musyawarah seperti yang saya katakan tadi. Untuk mendirikan satu sekolah harus ada lahan atau tempat. Betul itu. Ya, maka saya dengan Parustam dalam hal ini berkoordinasi dengan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat di sana, khususnya pribadi Haji Idrus yang punya lahan. Iya. Mereka Pak Idrus memberikan kepada kami dalam hal itu tanah, ya, yang luasnya 55 kali 55 meter. Ya, dan tanah tersebut sudah dihibahkan atas nama sekolah Yayasan Fadilatul Asyadiyah yang ada di lingkungan 3 Toluno. Kemudian langkah yang kedua, ya, yang pertama adalah saya musyawarah dengan beberapa teman, khususnya tadi yang Parustam selaku ketua yayasan. Ya. Langkah apa yang harus kita buat untuk mendirikan sekolah ini, ada anggaran-anggarannya. Betul. Maka pada saat itu diawali dengan uang saya dulu dengan Parustam. Ya. Berarti memulainya dari dompet Pak Aibtu Dahru sendiri. Ya. Luar biasa. Terus jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa memulainya itu dari saya dengan Parustam. Dia selaku ketua yayasan. Yang tidak mungkin saya mau jadi ketua yayasan karena saya masih aktif sebagai anggota kepolisian. Betul. Ya. Jadi dari uang dompet saya dengan uang dompetnya Pak ketua yayasan dalam hal ini Parustam, kita membeli kayu, ya. Kayu. Dulu itu awalnya belum dipondasi. Ya. Kayu dulu. Ya, kayu, kemudian sedikit-sedikit kita kasih semen dengan pasir di pondasi keliling, ya. Dengan ukuran yang sangat minim, ya, minimal 1-2 kelas. Ya, karena pada saat itu diawali bukan langsung sekolah kayak ibtidaiyah begitu atau RA bukan, tetapi diawali dengan TP
AA, Taman Pengajian. Taman pengajian. Iya. Siswanya pada saat itu saya cerita saja Om Jack, ya. Itu 1, 2 sampai 5 orang waktu itu. Sejak tahun 2012. 2012. Iya, sejak 2012. Kemudian setelah itu alhamdulillah sudah mulai berjalan sedikit-sedikit, anak-anak juga sudah mulai terpanggil. Iya. Ya, saya buatlah sampaikan ke Pak Rustam, kita buat proposal. Iya. Buat proposal. Iya, Kita tanda tangani oleh ketua yayasan, kemudian pemerintah setempat Iya. dalam hari ini kepala kelurahan. Pak Lurah ya. Iya. Kemudian proposal itu kita berikan pertama ke tokoh-tokoh masyarakat atau cendekiawan yang mau berpartisipasi ke kita. Iya. Hasilnya mau bahasa kasarnya mau 1.000 2.000 kalau itu Betul. ikhlas. Iya. Ya, terima kasih kan. Ke tokoh-tokoh masyarakat sama Iya. tokoh-tokoh bangunan. Iya, seperti itu. Ya, betul sekali. Saya tidak tidak pungkir itu. Ya. Di tahun 2013 akhir ya kita masukkan proposal ke Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Ya. Tahun 2012 akhir tuh. Ya. Tahun 2012 akhir masuk 2013 kita masukkan proposal ke Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, dan alhamdulillah Kementerian Agama pada saat itu sangat respon dengan apa yang kita lakukan. Iya. Lakukan, kemudian beliau memberikan bantuan ke kita sehingga sekolah RA setingkat dengan TK berdiri pada saat itu sebanyak 3 kelas. 3 kelas. Iya. Sebanyak 3 kelas. Iya. Itu jadi dari 2013 itu 2012 akhir berarti pembangunannya di 2013 Iya. awal. Iya. Nah, di situ terbangun Sudah mulai mulai terbangun sampai 3 ruang kelas belajar. Iya, siap. Luar biasa. Nah, kalau kondisi saat ini di sana seperti apa, Pak? Sampai saat ini berarti kan sudah berjalan berapa tahun itu? Iya. Dari 2013 sudah sekitar 10 tahun, Pak. Iya, 10 tahunan lebih. 10 tahunan lebih. Iya. Jadi berjalan waktu. Iya. Ya. Kemudian saya tidak putus sekolah seperti yang disampaikan oleh rekan saya bahwa kami berdarah-darah, ibarat berperang ini berdarah-darah mencarikan dana bagaimana supaya sekolah ini bisa berkembang ya. Betul. Kita masukkan proposal ke perusahaan-perusahaan yang bisa membantu kita. Betul. Yang mau ya silakan, yang tidak juga ya terima kasih banyak. Itulah sebagai harapan saja ya. Kami juga masukkan ke Kesra. Iya. Ya, ini di awal 2020 Pak. Ya, Iya. kita masukkan Kesra, dan alhamdulillah Kesra dia juga bantu kami 3 kelas. Iya. Di selang tadi dari 2012 ke 2013 kami sempat bangun 3 kelas. Iya. Itu sumbangsi dari tokoh-tokoh masyarakat, cendekiawan yang membantu. Iya. Akhirnya kita bangun 3 kelas. Hmm. Ya. Dan alhamdulillah sampai dengan 2022 ini sudah ada 18 yang permanen 3 kelas, kemudian semi permanen 6 kelas. 6 kelas. Iya. Luar biasa. Dengan siswa kalau Dengan sekarang, siswa yang sudah ada diawali dari 2-3 orang, sekarang sudah masuk 227 siswa. 27 siswa. Terdiri dari RA atau TK ya 79 orang. Iya. Saya tidak hafal baik-baik ya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Iya, kurang Kemudian lebih seperti itu. Madrasah Ibtidaya atau MI setingkat SD sama juga seperti itu. Iya, Ditambah dari TPQ Taman Pengajian Al-Qur'an dan Hafiz, anak-anak Hafiz kami, Betul. sehingga mencapai 227 siswa. 220. Dan alhamdulillah di tahun ini sudah beberapa orang tua siswa dengan anak itu sendiri datang, sudah membawa formulir ya untuk mendaftarkan diri mereka ke sekolah kami, Yayasan Fadilatul Asyadiyah. Luar biasa. Ya. Wes, saya sampai merinding, Pak. Ya, apa serius. Nah, berarti Bapak ke sana 2012, membawa diri ke sana, melihat keadaan di sana, ada masalah di sana mengenai tentang pendidikan. Dengan membawa diri ke sana, Bapak memberikan solusi di sana dengan memberinya fasilitas pendidikan terhadap anak-anak bangsa yang ada di sana. Dan Bapak memilih fasilitas pendidikan ya sekolah agama. Ya. Kemudian sampai saat ini sudah ratusan siswa yang dicetak lah istilahnya.
Nah, bagaimana tanggapan masyarakat di sana? Tentu senang, Pak. Tapi saya mau tahu langsung bagaimana. Pasti ke Bapak pasti berefek bahwa dan mendengar sendiri tanggapan masyarakat yang ada di sana itu dengan adanya fasilitas pendidikan yang Bapak rintis. Ya alhamdulillah Om Jack, bahwa dengan berdirinya sekolah Fadilatul Asyadiyah di lingkungan 3 Teluno, masyarakat sangat antusias dan berterima kasih sekali. Iya. Ya, baik kepada saya maupun pada rekan saya Pak Rustam dan guru-guru yang membimbing anak-anak mereka. Kenapa demikian? Karena selama ini mereka sudah ketinggalan pendidikan, Pak. Betul. Ya, dengan adanya sekolah yang kami dirikan, yang saya dirikan bersama dengan rekan-rekan kami, ya, alhamdulillah anak-anak mereka sudah bisa belajar dan mengikuti pendidikan yang tidak kalah pentingnya, ya, dengan anak-anak yang ada sekolah di Kabupaten Kolaka ini pada umumnya. Dan sekedar informasi sampaikan sama Om Jack bahwa di tahun 2022 ini, Iya. kami masuk dalam kategori 3 besar Olimpiade, ya, matematika dan ilmu IPA khusus dari Yayasan Fadilatul Asyadiyah. Kemungkinan besar akan mewakili Kabupaten Kolaka di Kendari. Ya. Dan Ini santri di sana. ya, santri di sana. Iya. Dan saya juga pribadi dalam hal ini selaku pendiri tidak pernah luput dan sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur pada Allah atas bantuan yang diberikan oleh pimpinan saya. Iya. Dukungan dari pimpinan saya dalam hal ini Kasat Binmas Polres Kolaka, Ibtu Ahmad Tarmidi, dan lebih-lebih lagi pada orang tua saya Kapolres Kolaka yang betul-betul mau membantu kami. Betul. Ya, dalam hal mendirikan sekolah di Yayasan Fadilatul Asyadiyah di lingkungan 3 Teluno. Beliau sangat support dan sangat mendukung kami. Saya sangat bersyukur, saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang diberikan oleh beliau, dan Allah Subhanahu wa taala mencapai cita-cita yang beliau inginkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Aibtu Dahru atas kesempatannya hadir di Kampung Anggrek untuk berbagi motivasi kepada kita semua, dan saya sangat yakin dan percaya bahwa Allah pasti akan membalas Amin ya rabbal alamin. apa yang Pak Aibtu Dahru ini sudah lakukan, karena ini untuk kemaslahat Pak, ke orang banyak. Iya. Iya. Om Jack, sebelum kita tutup sedikit saya akan tambahkan Oke, masalah ini, silakan. bahwa Memang saya mau kembalikan, ada yang mau ditambahkan atau ada masukan sedikit harapan. bertambahkan. Siap. Ya, bahwa selama keberadaan Yayasan Fadilatul Asyadiyah di sana, Siap. siswa-siswanya itu tidak dipungut biaya, Pak. Ya, tidak dipungut biaya. Jadi mulai dari siswa ataupun guru-guru saja, perlu Bapak ketahui bahwa guru-guru saja, Pak, yang gaji itu adalah, selain dari saya selaku pendiri dengan Pak Rustam, yang paling berijazah di sini adalah dana bos. Kenapa saya bilang dana berijazah adalah dana bos? Karena dana bos inilah yang menggaji guru-guru di sana. Karena tidak ada sama sekali biaya yang kita pungut dari yayasan itu, tidak ada. Ya. Kemudian selanjutnya bahwa yayasan ini resmi, Om Jack. Betul. Ya, karena di situ sudah ada surat keputusan Menkumham. Iya. Ya, tentang pendirian badan hukum ya sekolah yang kami dirikan. Betul. Ya, kemudian juga ada surat keputusan Kementerian Agama Kabupaten Kolaka nomor 27 tahun 2018 tentang izin operasional sekolah itu. Jadi resmi. Semua anak-anak yang sekolah di sana, Pak, sama halnya dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka. Setelah mereka nanti tamat, mereka memperoleh ijazah, dan itu resmi ijazah. Mereka bisa melanjutkan sekolah, yang TK bisa ke SD, atau ibtidaiyah bisa ke MTS. Ya, dan selanjutnya sampai dengan perguruan tinggi. Ini yang saya katakan luar biasa, karena yayasan yang berawal dari bagaimana perjuangan itu. Betul. Dan alhamdulillah bisa seperti ini. Dan Allah bisa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Semoga sekolah itu bisa berkembang. Betul. Semoga masyarakat Kabupaten Kolaka khususnya dan umumnya yang ada di Sulawesi Tenggara ini bisa melihat bahwa sekolah Fadilatul Asyadiyah yang ada di lingkungan Toluno bisa dikembangkan agar bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Kolaka. Sekarang itu, Om Cik.
Dan satu lagi Pak, dan kita berharap bahwa di Indonesia akan lahir Aibtu Dahru yang lain. Amin, 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 amin. Bukan hanya yang ada di depan saya, Amin. tapi kita butuh orang yang seperti Bapak untuk bagaimana Indonesia kita ini istilahnya tidak seperti yang Bapak temukan tadi di Mangolo sana yang keterbelakangan pendidikan, tapi kita berharap bahwa kita di Indonesia semua layak dikatakan orang yang terdidik karena fasilitas pendidikannya itu didukung oleh pemerintah melalui tangan-tangan seperti Pak Aibtu Dahru. Terima kasih Amin. atas kehadirannya di Kampung Anggrek. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita hadirkan di podcast kali ini bisa memotivasi orang di luaran sana dan bisa diedukasi oleh penonton kita di Kampung Anggrek. Terima kasih Pak. Salam sama keluarga. Siap. Salam sehat dan sukses selalu buat Pak Aibtu Dahru. Baik, demikian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Pak. My money. Hey, check this out. Though. I gave you 10 a week ago.